Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 13 Mei 2021, kita bersyukur untuk bisa beribadah secara online bersama-sama, walaupun ya karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah secara offline. Mari kita bersyukur dan bersatu hati untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah hari ini dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Mari kita pujikan bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita siapkan hati, mari kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan, yang Kau selalu perbarui setiap hari Tuhan. Hari ini kita dapat memulai ibadah secara online Tuhan di gereja GTC Jerawang ini Tuhan. Meskipun online, kami tetap memiliki kerinduan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga
ingin segera lepas dari virus ini Tuhan, lepas dari segala ancaman yang ada di dalam negara Indonesia Tuhan. Engkau doakan, Engkau hilangkan dari segala mara bahaya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memulai pada pagi hari ini. Engkau tuntun pemusik, sound system, Bapak Pendeta yang menyampaikan firman, dan pelayanan yang di balik layar Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar Tuhan. Kami serahkan segala dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita, dan kita akan memuji nama Tuhan. Sungai Sukacitaku. Mari kita akan bertepuk tangan dan memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Citaku penuh. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita akan memuji nama Tuhan. Harapanku. Mari kita mujikan harapanku. Karena harapan satu-satunya kita adalah Tuhan Yesus yang dapat menolong dari setiap kita manusia, dan tiada selain Tuhan dapat menolong setiap kita, anak-anaknya. Mari kita mujikan harapanku di dalam kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Saat pagi hari ini di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dia akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman Tuhan dan menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu. Terlebih Tuhan, kami memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kiranya ketika kami saat ini berkumpul di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami sehingga apa yang akan kami renungkan bersama-sama akan menjadikan berkat kekuatan iman bagi kami semua, sehingga kami menjadi mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ketika kami mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya memberikan tema Tuhan selalu meneguhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah sesuatu yang tentu tidak asing bagi kita sebagai orang percaya, dan kita selalu memperingatinya. Dan ini merupakan rangkaian peristiwa di mana ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, dan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, rangkaian peristiwa ini sebenarnya berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Kristus Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan karyakan ini sebenarnya bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Terlebih ketika kita melihat apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus 40 hari prosesi setelah bangkit dari antara orang mati, dan dia 40 hari ada bersama-sama dengan para murid untuk meneguhkan iman mereka kembali, untuk mereka tetap percaya Tuhan kembali, untuk mereka tetap kembali yakin dan mereka semangat untuk melayani Tuhan. Nah, di situ Tuhan selalu meneguhkan mereka supaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-19 tadi, dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya memberikan tema Tuhan selalu meneguhkan, apa sebenarnya yang dipakai oleh Tuhan supaya kita selalu diteguhkan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya dan diam di dalam setiap hati orang percaya untuk menguasai setiap hati orang percaya, sehingga orang percaya akan bergantung penuh kepada Roh Kudus itu.
Tuhan selalu meneguhkan melalui yang pertama, penyertaannya. Saya akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b, demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentu berbeda dengan janji penyertaan manusia. Manusia akan menyertai kita mungkin tidak terlalu lama, atau mungkin bisa saja janji manusia itu tidak seperti apa yang dijanjikan. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah, ketika Allah berbicara, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ini berbicara tentang kuasa, bicara tentang kekuatan Allah, kekekalan Allah. Dan ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada para murid dan orang-orang yang pada waktu itu menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mendapatkan janji ini. Dan hari ini juga kita juga mendapatkan janji ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan atau beritakan kepada setiap kita, itu menjadi janji yang pasti bagi kita, bahwa kita adalah orang yang akan terus disertai oleh Allah, dan penyertaan Allah itu sempurna atas kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan selalu meneguhkan di dalam penyertaannya, sehingga penyertaannya itu sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian kuasa. Kalau saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang penyertaan saja, tetapi Tuhan Yesus juga berbicara tentang pemberian kuasa. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, atau kita membaca dari ayat 15 sampai 16 dan 17, di mana ketika kita tidak dibiarkan sendirian, oleh karena Tuhan Yesus mengutus seorang penolong yang lain, Parakletos, Roh Kudus itu. Untuk apa? Untuk menyertai, untuk memberi kuasa. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan, dan itu akan menjadikan kuasa. Kalau ini selalu diterjemahkan kata dunamis begitu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita tidak bisa meragukan lagi kuasa Roh Kudus ini, karena kuasa Roh Kudus ini lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Roh Kudus di dunia ini. Jadi Roh Kudus itu yang akan membimbing setiap orang percaya, yang akan membimbing setiap orang Kristen, yang membimbing setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat itu, sehingga orang itu akan merasakan kekuatan kuasa Roh Kudus itu, yang akan mengubahkan hati, yang akan membuat setiap pribadi mampu untuk melalui hari-hari di mana ketika banyak sekali tantangan. Terlebih juga kalau kita berbicara tentang para rasul, ketika para rasul kemudian ditinggalkan oleh Tuhan ke surga, walaupun kita juga membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu, dikatakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pemberian kuasa ini berhubungan dengan kekuatan Allah yang ada dalam pribadi setiap orang percaya, yang percaya kepadanya dan mengandalkan Dia di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengutusan. Tadi berbicara tentang penyertaan.
kemudian pemberian kuasa, tetapi Tuhan juga memberikan pengutusan bagi setiap kita atau setiap pribadi yang percaya kepada Dia. Sebenarnya kita punya tugas untuk kita memberitakan Injil. Saya membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika penyertaan Allah itu sempurna, kuasa Allah itu sempurna, maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita memberitakan kabar kebaikan itu, keselamatan itu di dalam Kristus Tuhan itu, sehingga Tuhan yang selalu meneguhkan hati kita, yang akan membawa kepada kita untuk kita memberitakan kabar kebaikan itu, kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus, kabar keselamatan di dalam Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang belum percaya, setiap pribadi yang belum mau percaya kepadanya, mengetahui dengan jelas bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau pada waktu itu para murid diberikan amanat agung, tugas mulia untuk memberitakan itu, tentu kita jelas membaca dalam kitab sejarah Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, di mana ketika para rasul membangun sebuah jemaat, persekutuan yang luar biasa, di situ ada kasih, di situ ada sukacita, di situ ada persekutuan, banyak sekali orang yang diberkati. Sebenarnya Allah itu juga menginginkan kita seperti itu hari ini. Supaya apa? Supaya gereja hari ini menjadi gereja yang tentunya akan mengabarkan kabar kebaikan, keselamatan itu kepada setiap orang. Terlebih juga menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus meneguhkan kita. Oleh karena melalui penyertaannya yang sempurna itu. Mengapa saya katakan sempurna? Karena penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Kemudian Dia memberikan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita, supaya kita apa? Dikuatkan, dan kita bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kita mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga bukan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Roh Kudus yang sebaiknya memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan penyertaan yang sempurna itu, dan kemudian kuasa yang sempurna itu, maka kita punya tugas untuk kita mengabarkan kebaikan itu. Nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan Injil diberitakan kepada setiap orang yang belum mengenal Dia, sehingga orang-orang yang belum mengenal Dia akan menjadi percaya dan diselamatkan dan menjadi bagian dari penghuni kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Saat pagi hari ini kami belajar, untuk kami terus diteguhkan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kami. Terlebih juga kuasa-Mu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu yang akan membawa kami kepada satu kemenangan dan pengertian yang ilahi tentang Allah. Terlebih untuk kami memberitakan kabar kebaikan kepada setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan. Berkati seluruh jemaat di GITJ Jeruwangi supaya berlimpah berkat dan kasih kuasa-Mu Kau curahkan atas setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Mu dan berkat firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.
Sebelum mengakhiri pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita akan memuji nama Tuhan. Anggur baru dicurahkan. Mari kita pujikan bersama-sama. Syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau telah sumber segalanya. Selanjutnya kita akan memasuki dalam doa penutup. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Pak Widodo. Untuk Pak Widodo kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa menyelesaikan ibadah ini. Kami yakin percaya bahwa rahmat-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu tercurah atas kami semua. Dan kami yakin percaya Engkau menjaga keberadaan kami dan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini dan rahmat-Mu hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menyelesaikannya, kami bersyukur karena semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin.